帮你出去。我已经是一人真正的卫士了。妈妈，您看到了吗？卫士修复。成败在此一搏。月浩、黄东，这里有人，别动！黄金之路。 Kabar teman-teman semuanya di dunia fana, sehat-sehat aja ya kan guys? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita perjalanan King Huo Yuhao di series Donghua Solen 2 bagian kedua. Jika di bagian pertama kemarin kita bahas tentang asal-usul Yuhao dan tujuannya menjadi seorang maestro hebat, di bagian kali ini King Huo Yuhao akan menunjukkan kemampuannya bersama kedua rekannya dalam kompetisi murid baru Akademi Shrek. Bahkan tidak sedikit orang yang meragukan dan meremehkan sang MC bisa menjadi juara kompetisi. So, daripada penasaran dan kelamaan lagi di awal video, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman, simetriskan pandangan kalian, inilah waktunya kita baku hantam. Di saat Yuhao dan Wang Dong bersantai di danau Dewa Laut sambil menunggu jam pelajaran, sebuah sosok merah terlihat berlari ke arah mereka dengan sangat brutal. Bahkan ketika Yuhao menggunakan mata spiritual untuk memeriksa sosok tersebut, tiba-tiba dalam situasi terdesak dan melihat Yuhao tertekan oleh atribut api dari sosok yang diketahui bernama Ma Xiaotao, Skydream tanpa basa-basi turun tangan melepaskan kekuatan atribut esnya. Di waktu yang sama merasakan ada beberapa sosok mendekat, Skydream secara sengaja membuat Huo Yuhao tidak sadarkan diri untuk menghilangkan kecurigaan. Merasa khawatir melihat kedua murid halaman luar tidak sadarkan diri, Dekan Yan Shaoze lantas meminta tetua Zhuang untuk memberikan bantuan pemulihan. Singkatnya, dikarenakan ketiga murid tidak mengalami cedera serius, Dekan Yan Shaoze lantas menyerahkan kedua murid halaman luar kepada tetua Zhuang, sementara dirinya berniat membawa Ma Xiaotao kembali ke halaman dalam. Sementara itu di lautan spiritual, meskipun Skydream sempat kesal jam tidurnya terganggu gara-gara Ma Xiaotao, namun dia juga merasa cukup senang. Pasalnya, kejadian sebelumnya membuat kekuatan Yuhao meningkat pesat dan berhasil membuka segel pertamanya. Meski hal ini merupakan keberuntungan, tapi Skydream meminta Yuhao untuk tetap berhati-hati. Pasalnya, pembukaan segel secara paksa akan membuat tubuhnya lemah, serta tidak bisa menggunakan kekuatan seperti sebelumnya dalam waktu 1 tahun. Di sisi lain, setelah tersadar dan sulit mengingat kejadian sebelumnya, Ma Xiaotao terlihat heran dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Dekan Yan menegaskan, api jahat di tubuhnya kembali lepas kendali. Terlebih lagi semakin lama ditekan, maka kekuatannya akan semakin menakutkan, bahkan hampir merenggut nyawa dua murid halaman luar. Di saat Ma Xiaotao terlihat murung, Dekan Yan lantas menjelaskan, kedua murid bernama Huo Yuhao dan Tang Wutong. Keduanya merupakan murid baru generasi tahun ini. Beberapa saat kemudian, setelah mendapatkan pil peningkatan kekuatan roh untuk merahasiakan kejadian sebelumnya, baik Huo Yuhao dan Wang Dong bergegas mengkonsumsi pil tersebut untuk membantu pelatihan dan meningkatkan kekuatan secara signifikan. 3 bulan kemudian sebelum memasuki ujian murid baru, Zoe terlihat ingin melakukan evaluasi dan membentuk tim yang terdiri dari 3 orang, sehingga dia meminta para murid untuk menulis tipe masing-masing. Di momen ini, merasa kesal ketika murid menulis tidak sesuai instruksinya, sempat membuat Zoe emosi, serta meminta Huo Yuhao dan Wang Dong merubah tipe mereka menjadi serangan dan kontrol serangan. Sedangkan untuk Xiao Xiao, meskipun Zoe mengetahui dia memiliki roh pelindung kuali segel, namun nyatanya
Xiao memiliki roh pelindung ganda yang disebut seruling 9 ponik, memiliki efek mengontrol pergerakan musuh. Itulah alasannya ingin menjadi tipe kontrol. Walaupun fakta yang ditunjukkan Xiao meyakinkan Zoe, serta akhirnya mengizinkan Xiao menjadi tipe kontrol kedua setelah Huo Yuhao, tapi dia berpesan kepada mereka untuk tidak menyesali jalan kultivasi. Pasalnya jika salah jalan, maka akan sangat sulit untuk dirubah. Selain itu juga, Zoe meminta mereka untuk tidak mengecewakannya, serta sebisa mungkin keluar sebagai juara dalam ujian murid baru nantinya. Jika tidak, mereka akan kembali berlatih keras di bawah bimbingannya. Keesokan harinya, sebelum ujian murid baru dimulai, seorang guru sekaligus juri menjelaskan aturan. Mereka hanya diperbolehkan menggunakan senjata dan bukan alat roh. Selain itu juga, mereka tidak diizinkan untuk secara sengaja melukai atau membunuh lawan. Jika melanggar, mereka akan diberikan sanksi berat oleh akademi. Setelah semua murid mengerti, sang guru lantas meminta tim Huo Yuhao dan tim Chen Yufeng memasuki arena pertandingan. Menyadari lawan yang mereka hadapi memiliki cincin roh 100 tahun dan terdapat tipe pendukung makanan, Huo Yuhao tanpa basa-basi segera melepaskan kemampuan berbagi deteksi kepada kedua rekannya. Bahkan hal itu membuat Wang Dong tidaklah segan menggunakan seluruh kekuatan kupu-kupu radian untuk mengakhiri baku hantam. Singkat cerita, ketika mereka ingin merayakan kemenangan pertama dan memakan ikan bakar, mereka tiba-tiba saja dikejutkan dengan kemunculan Ma Xiaotao yang bertujuan mencari murid beratribut es, bahkan langsung membawa Huo Yuhao dan Wang Dong. Di saat Wang Dong kebingungan dengan maksud dan tujuan Ma Xiaotao, Yuo sendiri juga berpura-pura tidak mengetahui apapun demi melindungi keberadaan Sky Dream, sehingga memancing kemarahan Ma Xiaotao. Dalam situasi terdesak, baik Yu Hao dan Wang Dong telah mencoba melakukan segala cara untuk mengalihkan perhatian Ma Xiaotao, kemudian menggunakan sayap radian untuk melarikan diri. Meskipun usaha mereka tidak membuahkan hasil dan kembali terdesak, namun tidaklah mendapatkan apapun dan beranggapan kejadian sebelumnya hanyalah sebuah kebetulan. Ma Xiaotao pada akhirnya melupakan niatnya, bahkan meminta mereka berdua berlatih lebih keras. Jika di masa depan bisa memasuki halaman dalam, Ma Xiaotao siap menerima balas dendam mereka berdua. Pagi harinya, dikarenakan tim Yu Hao sebelumnya mendapatkan hasil terbaik, mereka lantas diharuskan melakukan pertandingan pertama melawan tim Huang Chutian. 蓝素素和蓝洛洛，双胞胎。进行考核。 Setelah kedua tim menunjukkan roh pelindung masing-masing dan juri memberikan instruksi, Huang Chutian lantas melepaskan teknik tinju King Kong untuk menargetkan Wang Dong. Namun hal itu tidaklah berjalan mulus dan Wang Dong berhasil melepaskan tebasan kupu-kupu. Di waktu yang sama, Lan Su dan Lan Luo dengan cepat menggunakan teknik fusi roh rambut akar untuk menjebak Wang Dong. Tepat ketika Yu Hao melepaskan teknik gangguan mental ke arah si kembar, Wang Dong tanpa basa-basi melepaskan cahaya kupu-kupu untuk membebaskan diri, sehingga situasi pertandingan langsung berbalik total. Bahkan Yu Hao secara gila melepaskan satu persatu kemampuan untuk mengalihkan perhatian Huang Chutian, kemudian langsung diakhiri oleh serangan kuali segel Xiao. Meskipun merasa senang berhasil memenangkan pertandingan, tapi menyadari masih ada 4 pertandingan yang tersisa, Yu Hao lantas menyarankan Wang Dong memulihkan kekuatan roh, serta digantikan oleh Xiao sebagai penyerang utama. Bahkan strategi ini berhasil membuat tim mereka menyapu habis 4 pertandingan secara beruntun.
Setelah kemenangan luar biasa di pertandingan-pertandingan sebelumnya, baik Guo Yuhao dan Wang Dong mulai memikirkan teknik fusi roh. Mereka bahkan beranggapan, jika tim mereka memiliki teknik fusi roh, maka pastilah akan menggemparkan seluruh Akademi Shrek. Di saat Yuhao mengatakan, teknik fusi roh hanya akan muncul dari dua Master Roh yang saling tertarik satu sama lain, Wang Dong lantas menjelaskan, saat pertama kali Yuhao menggunakan kemampuan deteksi kepadanya, dia bisa merasakan kekuatan Yuhao memasuki tubuhnya. Oleh sebab itu demi memastikannya, Wang Dong lantas mengajak Huo Yuhao untuk saling menghubungkan kekuatan roh mereka masing-masing. Kejadian ini membuat Sky Dream memuji Huo Yuhao sangat beruntung. Pasalnya Wang Dong ternyata memiliki dua roh pelindung yang bisa menyatu dengan dua roh pelindung Yuhao secara sempurna. Sedangkan masalah mereka hanyalah bola hitam yang saat ini memasuki tubuh Yuhao ketika proses penyatuan berlangsung. Namun faktanya, bola hitam tersebut juga memiliki karakteristik roh pelindung. Di saat Yuhao kebingungan mendengarkan ucapan barusan, serta belum pernah mendengar ada seseorang yang memiliki 3 roh pelindung dalam sejarah benua Doulo, Sky Dream lantas meminta Yuhao untuk tidak memikirkannya, serta fokus menyatukan kekuatan rohnya dengan Wang Dong, sehingga bisa membantunya meningkatkan kekuatan secara signifikan. Singkatnya, meskipun Zoe sempat merasa bangga tim Yuhao dan 21 tim kelas 1 berhasil memasuki babak eliminasi, serta awalnya ingin memberikan hadiah kepada tim Yuhao karena menjadi tim terbaik. Namun dikarenakan Huo Yuhao dan Wang Dong datang terlambat memasuki kelas, dia lantas membatalkan hadiahnya, serta meminta keduanya berlari menggunakan baju besi sebagai hukuman. Malam harinya, demi mengatasi 3 musuh dengan 3 cincin roh di babak eliminasi, baik Yuhao dan Wang Dong berniat untuk menyempurnakan teknik fusi roh, sehingga bisa menjadi senjata andalan mereka di babak eliminasi nantinya. Di tengah-tengah proses tersebut, mata spiritual Huo Yuhao tanpa terduga diselimuti oleh kupu-kupu radian milik Wang Dong, serta menciptakan bentuk mata roh yang memiliki 2 sayap. Namun dikarenakan fusi mereka baru pertama kali terjadi, hal itu memberikan tekanan luar biasa hingga membuat mereka tidak sadarkan diri. Singkatnya, di saat mereka baru saja tersadar dan terkejut melihat bekas teknik fusi roh, Guru Zoe telah tiba di tempat ini. Dia yang awalnya emosi justru merasa terkejut mengetahui kedua muridnya ternyata melatih teknik fusi roh, serta bertanya apa nama fusi tersebut. Baik Yuhao dan Wang Dong lantas sepakat memberi nama dengan sebutan Jalan Emas Tak Kembali. Beberapa saat kemudian, tim Yuhao telah memasuki arena dan harus menghadapi tim terbaik dari kelas 1 nomor 9 yang terdiri dari 3 anggota perempuan. Sementara itu, Zoe terlihat dihampiri wali kelas tim lawan yang mencoba memprovokasinya. Meskipun Mujin kagum dengan perkembangan murid Zoe yang mampu menyapu babak pertama, tapi sayangnya tidak ada yang memiliki 3 cincin roh. Merasa kesal ngedengerin bebacot Mujin, Zoe lantas mengajaknya bertaruh. Siapapun yang kalah harus menyerahkan tulang roh sebagai imbalannya. Secara bersama dengan hal tersebut, wasit pertandingan lantas meminta kedua tim untuk mempersiapkan diri. Di awal pertandingan, menyadari tim Huo Yuhao menargetkan dirinya, Ning Tian lantas melepaskan roh pelindung pagoda harta karun dan memberikan dukungan kecepatan kepada kedua anggotanya, sehingga membuat kedua rekannya mampu memberikan tekanan kepada tim musuh. Bahkan ketika Ning Tian memberikan dukungan kekuatan, serangan kedua anggotanya meningkat sebanyak 10%.
Sambil menyaksikan jalannya pertandingan, Mujin sempat beranggapan dengan adanya Ning Tian, kedua anggotanya pastilah mampu memenangkan pertandingan. Namun menyadari setiap serangan yang dilepaskan muridnya tidaklah membuahkan hasil, serta musuh seperti mampu memprediksi arah serangan, membuat Mujin terlihat kebingungan dan bertanya-tanya, apakah Yu Hao merupakan seorang tipe kontrol. Sementara itu, meskipun Wang Dong terlihat mampu menahan gempuran kedua musuh, tapi sayangnya dia justru terjebak di dalam kemampuan Wu Feng, membuat Yun Er memiliki kesempatan menyerang Yu Hao, sehingga Xiu Xiu tanpa ragu melepaskan roh pelindung kedua seruling ponik. Meskipun seruling Xiu Xiu tidak sebanding dengan pagoda harta karun, namun tetaplah memiliki efek melemahkan kecepatan musuh, sehingga memberikan waktu kepada anggotanya kembali menyusun strategi. Singkatnya, merasa kesal Yun Er berhasil dijatuhkan, Ning Tian lantas secara nekat memberikan seluruh dukungan kepada Wu Feng, membuat Yu Hao terpaksa meminta Xiu Xiu sementara waktu menahan musuh. Pasalnya dia dan Wang Dong ingin mengakhiri pertandingan dengan teknik Fusi Haudong. Di satu wasit menyatakan pertandingan selesai dan tim Yu Hao memenangkan pertandingan, Mujin terlihat sangat muak. Sementara Zoe dengan bangga mengatakan ketiga muridnya merupakan monster baru dari Akademi Shrek. Singkatnya, sebelum meninggalkan arena, Zoe meminta Yu Hao dan Wang Dong menemuinya di ruangan pribadi. Tidak berselang lama, sambil menunggu guru Zoe di ruangan pribadinya, Yu Hao lantas mengajak Wang Dong untuk memulihkan kekuatan roh dengan Fusi Haudong. Pasalnya mereka masih memiliki 8 pertandingan di babak 16 besar. Mengetahui tingkat kecocokan roh pelindung kedua muridnya sangatlah sempurna, jelas membuat Zoe terpukau. Pasalnya fusi seperti ini bisa membantu mereka meningkatkan level kultivasi. Sambil mengangguk, Yu Hao lantas bertanya, kenapa mereka tidak bisa melepaskan fusi roh pelindung dalam keadaan terdesak, bahkan hanya tekniknya saja yang meningkat. Zoe mengatakan, kemungkinan hal itu berkaitan dengan batas waktu 7 hari setelah digunakan. Terlebih lagi mereka baru kemarin tanpa sengaja melepaskan teknik fusi roh. Oleh sebab itu, Zoe meminta mereka untuk lebih sering melatih fusi roh. Pasalnya seiring meningkatnya kekuatan, maka batas waktu akan berkurang. Bahkan ketika mencapai level 70, mereka bisa sesuka hati menggunakannya. Singkatnya, ketika kompetisi babak ketiga akan segera dimulai, baik Zoe dan Fan Yu dikejutkan dengan kemunculan Elder Suan, di mana beliau merupakan salah satu orang terkuat di Akademi Shrek. Bahkan pernah menawarkan Zoe menjadi guru halaman dalam. Namun dikarenakan Zoe memiliki tekad untuk melatih murid lemah menjadi monster, dia menolaknya, serta tetap menjadi guru halaman luar. Tekad Zoe ini juga didukung oleh Fan Yu. Dia juga beranggapan, meskipun para murid divisi alat roh tidak memiliki kekuatan roh seperti divisi roh pelindung, namun dia yakin di masa depan, para murid divisi alat roh akan menciptakan sejarah baru benua Doulo. Sementara itu, setelah undian pertama babak ketiga ditentukan, tim Huo Yu Hao diharuskan melawan tim Xie Huan Yu. Melihat susunan cincin roti musuh, membuat Yu Hao beranggapan kekuatan tim tersebut tidak lebih lemah dari tim Ning Tian, sehingga dia segera memberikan dukungan deteksi kepada kedua rekannya. Di awal pertandingan, Yu Hao lantas meminta kedua rekannya mengikuti strategi, di mana Wang Dong diharuskan menahan serangan dari 2 anggota tim musuh, sedangkan Xiu Xiu sementara waktu harus menahan Xie Huan Yu. Dengan begitu, dirinya memiliki kesempatan melepaskan serangan mental. Di waktu yang sama, Wang Dong memanfaatkan kesempatan menggunakan teknik cahaya kupu-kupu untuk menjatuhkan kedua lawannya, sehingga hanya menyisakan Huan Yu seorang diri. Dalam situasi terdesak dan menyadari Wang Dong merupakan orang terkuat di tim musuh,
Huan Yu lantas bertekad untuk menjatuhkan Yu Hao dan Xiu Xiu terlebih dahulu. Meskipun Yu Hao berhasil melindungi Xiu Xiu dengan teknik langkah 1000 bayangan serta melemparkan tubuh Xiu Xiu kepada Wang Dong, tapi sayangnya justru membuatnya dalam posisi diambang kematian. Untungnya saja, Fan Yu berhasil memblokir serangan sebelumnya di waktu yang tepat, sehingga Yu Hao tidak mengalami cedera apapun. Namun tindakan Fan Yu tersebut mengharuskan Yu Hao meninggalkan arena pertandingan. Sementara itu di atas arena, ketika Huan Yu berambisi untuk terus melakukan serangan, Wang Dong telah meminta Xiu Xiu memberikan waktu kepadanya selama 15 detik untuk mengumpulkan kekuatan roh. Untungnya saja, ketika Huan Yu diambang kematian, Elder Xuan bertindak cepat memblokir serangan Wang Dong demi mengantisipasi hal tidak diinginkan, serta menyatakan tim Wang Dong memenangkan pertandingan. Bersamaan dengan hal itu, Dekan Yan telah mengucapkan selamat kepada Zoe telah berhasil mendidik Wang Dong dan Xiu Xiu, sehingga mereka memiliki kualifikasi menjadi murid inti halaman luar. Di saat Zoe mengatakan masih ada Yu Hao selain kedua muridnya, namun bagi Dekan Yan, Yu Hao menjadi paling lemah, bahkan sangat sulit meningkatkan kekuatan karena sulitnya menemukan binatang roh tipe spiritual. Di saat Zoe merasa murung mendengarkan ucapan Dekan Yan, serta memanglah sulit melatih atribut spiritual, Fan Yu tiba-tiba saja mengatakan, jika divisi roh pelindung tidak menerima kehadiran Yu Hao, dia siap membawanya ke dalam divisi alat roh. Bahkan dia sangat yakin Yu Hao di masa depan akan menjadi jenius master alat roh. Setelah melakukan pemeriksaan, Zoe beranggapan kondisi Xiu Xiu cukup parah dan memerlukan waktu istirahat 1 hari penuh. Sementara Wang Dong sedikit lebih baik daripada Xiu Xiu. Mendengarkan hal itu, Yu Hao pada awalnya ingin melanjutkan pertandingan seorang diri, tapi Wang Dong menolaknya. Dia beranggapan mereka pastilah bisa memenangkan sisa pertandingan dengan teknik Fusi Haodong. 还是我帮你出去。我已经是一名真正的武士了。妈妈，您看到了吗？卫斯松。 Keesokan harinya, setelah Dekan Yan memperkenalkan diri sebagai Dekan Roh Pelindung Halaman Dalam, serta menyampaikan sambutan sebelum dimulainya babak 4 besar, dia lantas melakukan pengundian seluruh tim. 好了，开始抽签吧。竟然在这里遇到了他。 Mengetahui Dai Huabin ternyata menjadi murid Akademi Shrek dan memasuki babak semifinal, jelas mengejutkan Wu Yuhao. Bahkan dia bertekad untuk bisa memenangkan satu pertandingan menuju babak final untuk bertemu dengan tim Dai Huabin nantinya. Nah, dikarenakan Xiu Xiu masih dalam tahap pemulihan, maka hanya Haodong saja yang akan turun di pertandingan babak semifinal melawan Sachen. Di waktu yang sama, pertandingan tim Huabin juga dimulai. Bahkan kedua tim berhasil memenangkan pertandingan dengan mudah dan masuk ke babak final. Sore harinya, Wang Dong terlihat heran kenapa Yu Hao terlihat sangat membenci Dai Huabin. Wu Yu Hao menjelaskan, Dai Huabin merupakan anak dari Adipati Dai Hao alias keturunan langsung Dai Mobai. Bisa dibilang sebagai saudara kandungnya dan hanya beda ibu, di mana Dai Hao memiliki banyak selir. Hanya saja, Wu Yu Hao tidaklah mau mengakui Dai Hao sebagai ayahnya. Pasalnya gara-gara Dai Hao, dirinya dan ibunya harus hidup menderita ketika berada di istana Adipati. Bahkan untuk bertahan hidup, ibunya rela menjadi seorang pembantu. Seiring berjalannya waktu, Dai Huabin secara sengaja melewati gubuknya, memerintahkan pasukan menyingkirkan orang miskin yang menghalangi jalan. Bahkan demi melindungi dirinya, ibunya rela menahan ratusan cambukan hingga membuatnya sakit dan meninggoy. Sejak saat itulah, kebencian Yu Hao terhadap keluarga Adipati mulai terbentuk. Bahkan dia bertekad untuk membalas dendam atas penderitaan ibunya di masa depan. 1年级5班戴华。恭喜战魂师。
控制系召回师。 Singkatnya, sebelum pertandingan final dimulai, di saat Dekanian menjagokan tim Dai Hwabin serta beranggapan susunan cincin roh tim Hwabin di atas tim Yu Hao, Dekan Qian justru berkata sebaliknya dan menjagokan tim Yu Hao. Bahkan dia menegaskan, jika tim Yu Hao berhasil memenangkan pertandingan, dia akan membawa Yu Hao memasuki divisi Alatro. Sementara itu, ketika wasit menyatakan pertandingan dimulai, trio Dai Hwabin segera melakukan inisiatif menyerang. Meski Yu Hao telah memberikan dukungan deteksi spiritual, hal itu masihlah membuat timnya terdesak. Bahkan ketika Xiao melepaskan kemampuan seruling ponik untuk membatasi pergerakan musuh, tekniknya justru dipatahkan oleh teknik hipnotis Yaji. 糟糕，小小的技能被阻断。 魅惑。 Sambil menyaksikan baku hantam, Dekanian sempat memuji bakat kedua tim, sedangkan Mujin kembali memprovokasi kalau tim Zoe akan dikalahkan. 鬼影迷踪。 Di tengah-tengah pertandingan yang semakin memanas, serta tim Yu Hao mampu bertahan sampai detik ini, Dai Hwabin lantas meminta kedua anggotanya untuk menyingkirkan Yu Hao terlebih dahulu. Tapi Xiao tidaklah tinggal diam dan melepaskan kuali segel untuk menjebak Zulu, sehingga King Hu Yu Hao dan Wang Dong memiliki kesempatan untuk menggunakan teknik fusi Haodong. Dengan adanya bantuan kekuatan Haodong, Wang Dong ternyata mampu mengimbangi gerakan dan serangan Dai Hwabin. Bahkan dia sepenuhnya berada di atas angin dalam duel serangan jarak dekat, membuat King Hu Yu Hao bisa bergerak bebas dan memiliki kesempatan untuk menjatuhkan Cui Yaji. 鬼影迷踪。 胡伟真。 Merasa kesal timnya terpojok, Dai Hwabin lantas meminta Zulu untuk segera membebaskan diri dan menggunakan teknik fusi roh harimau neraka, sehingga bisa segera menyudahi pertandingan. Menyadari kekuatan fusi roh tersebut tidaklah main-main dan menjadi fusi roh legendaris benua Doulo, Yu Hao lantas meminta Xiao untuk mengulur waktu, sehingga membuat sang loli segera mengombinasikan kedua teknik kuali segelnya. Sementara Yu Hao dan Wang Dong mencoba melepaskan teknik fusi jalan emas surgawi.城外在此一搏，约好黄东。这边有人，别动！黄金之路。 Tepat ketika kedua serangan hampir bertabrakan, Dekanian tiba-tiba saja memasuki arena dan menggunakan kemampuan ketujuh bentuk ponik radian untuk memblokirnya. 白虎都能伤到凤凰真身。 Pasca kejadian barusan dan terdapat bekas luka di tubuh Yan Shaoze, semua orang beranggapan tim Dai Hwabin pastilah keluar sebagai pemenang pertandingan. Namun fakta berkata lain, Dekanian justru menegaskan tim Yu Hao pemenangnya, di mana luka di tubuhnya diakibatkan karena dia fokus menahan serangan fusi Yu Hao dan Wang Dong. 你们都是好孩子，挺好，胜不骄，败不馁。 Malam harinya untuk merayakan kemenangan, Yu Hao telah membawa kedua rekannya mengadakan pesta ikan bakar bersama Tang Ya dan Bebe. Sambil menyicipi semua hidangan, Tang Ya tidaklah membuang waktu dan mengajak Xiao untuk bergabung dengan Sekte Tang. Demi meyakinkan Xiao, Yu Hao juga menambahkan kalau semua teknik rahasia yang dia gunakan selama kompetisi berasal dari Sekte Tang. Mendengarkan ucapan tersebut, Xiao pada akhirnya bersedia bergabung dengan Sekte Tang. Bei menambahkan, dikarenakan Sekte Tang saat ini sudah terpuruk, maka mereka harus bisa mengombinasikan senjata rahasia dan alat roh untuk mengembalikan kejayaan. Oleh sebab itu, Bei meminta mereka untuk mulai belajar alat roh. Pasalnya di tahun kedua, mereka bebas memilih divisi di Akademi Shrek.
Sayangnya dikarenakan Xiu Xiu dan Wang Dong tidaklah tertarik dengan alat roh, mereka tidaklah ingin mempelajarinya, serta menaruh semua harapan kepada King Baginda Huo Yuhao. Wadidaw, bocah jenius dengan 3 roh pelindung kok diremehin ya guys ya. Ya walaupun semua orang gak tahu King Yuhao memiliki cincin roh pertama 1 juta tahun, tapi seharusnya mereka tidak meremehkannya ya guys ya. Soalnya Yuhao juga berperan penting membawa timnya menjadi juara. Bahkan memiliki teknik fusi roh bersama Wang Dong alias anak dari Raja Dewa Tangsan. Nah, untuk alur di bagian selanjutnya pasti bakalan lebih seru dan epik, di mana kita akan bahas tingkatan lanjut pelajaran Yuhao menjadi murid Akademi Shrek. Nah, supaya teman-teman gak ketinggalan updatean alur cerita Solen Season 2, Abang Frank saranin klik subrek dan nyalain loncengnya ya guys ya. Oke lah, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you next time guys.